Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 8 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sebanyak 73 kepala daerah di Indonesia akan mengikuti kegiatan jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 yang direncanakan digelar di Palembang pada akhir 2022. Kota Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan bahwa kegiatan jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 di Kota Palembang akan digelar untuk di Hotel Arya Duta, Museum SMB2, Benteng Kuto Besa, dan beberapa titik lainnya. Harnojoyo ingin kegiatan ini berlangsung meriah dan megah, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam rangkaian acara Rakernas JKPI ke-9 ini akan memperkenalkan safari subuh, gotong royong, serta program lainnya yang ada di Kota Palembang, yakni program-program yang ada di Kota Palembang sehingga betul-betul berkesan bagi peserta. Denny, Sumeko TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palembang, M. Ridwan Saiman, mengimbau pemerintah Kota Palembang untuk terus memperhatikan cagar budaya. Pembangunan di Kota Palembang jangan merusak cagar budaya yang ada. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palembang, M. Ridwan Saiman mengatakan, di Kota Palembang telah ada perda yang mengatur tentang cagar budaya. Hal ini kaitannya dengan arkeologi, lembaga resmi dari pemerintah yang akan melakukan riset terhadap cagar budaya di Kota Palembang dan Provinsi Sumsel. DPRD Kota Palembang akan mendorong pemerintah untuk proaktif menjaga cagar budaya, karena sudah ada beberapa kasus pembangunan yang merusak cagar budaya. Contohnya Pasar Cinde. Pemerintah Kota Palembang dapat bersinergi dengan Badan Arkeologi. Naba, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Harmanderu instruksikan seluruh kepala daerah di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel untuk siap siagakan tim Satgas COVID-19 dalam menangani kasus varian Omikron. Hal ini guna mencegah masuknya sebaran varian Omikron di wilayah Sumsel. Sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah di wilayah Indonesia untuk menangani dan upaya pencegahan penambahan kasus COVID-19. Gubernur Sumsel Haji Harmanderu mengambil langkah cepat untuk meneruskan instruksi tersebut kepada Bupati dan Wali Kota di Sumsel. Kesiapsiagaan tersebut harus cepat dilaksanakan menyeluruh di seluruh daerah Sumsel guna antisipasi penambahan kasus COVID-19 khususnya varian Omikron. Namun antisipasi tersebut akan dilakukan sama dengan kesiagaan yang sebelumnya. Selanjutnya, percepatan sisa vaksin yang sebelumnya harus terrealisasikan. Sumsel sendiri untuk vaksinasi sudah lebih tinggi dari nasional, yaitu mencapai 90,08%. Sisa vaksin tersebut jangan ada yang tersisa dan kalau bisa sampai mencapai 100%. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 yang mengatur penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 mulai tanggal 1 sampai 14 Februari. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menjelaskan aturan baru pada penerapan PPKM level 2 untuk mal, tempat hiburan, serta kegiatan lainnya minimal 50% dari kapasitas pengunjung. Sedangkan untuk jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Harnojoyo juga mengimbau masyarakat tidak usah panik karena penyakit Omikron tidak terlalu bahaya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kitab karangan ulama asal Kota Palembang Sumsel, Abdul Somad Al-Palembani, jadi referensi di Malaysia dan belahan dunia lainnya. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Rosidin mengatakan banyak karya kitab yang mendunia dihasilkan oleh ulama Nusantara. Kitab tersebut juga dipakai oleh beberapa negara yang dijadikan referensi dalam dunia akademik.
Salah satunya kitab yang dibuat oleh Abdul Somad Al-Palembani yang membuat kitab Hidayatus Salikin yang digunakan di majelis besar di negara Malaysia. Peran seorang ulama Nusantara bukan hanya dalam bidang agama saja. Banyak lagi karya kitab ulama Nusantara yang mendunia. Yang paling dikenal dari ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki dua ulama besar yang ikut serta membangun bangsa Indonesia. Dua ulama tersebut yaitu Kiai Haji Hasyim Al-Ashari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana dua tokoh tersebut merupakan salah satu ulama karismatik yang berjasa dalam dunia akademik dan berjasa bagi kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh besar bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang minimarket dan toko sembako di Kayu Agung Selasa 8 Februari. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Oki Alamsyah melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri Guntur Rizal mengatakan, petugas mendatangi toko sembako seperti Ning Ayu, Sinar Matahari dan lainnya untuk langsung mengecek ke gudang, begitu pula dengan minimarket langsung ke gudang. Karena di rak penjualan memang tidak ada lagi, sudah seminggu ini kosong. Menurut pedagang, stok migor ditarik oleh agen dan untuk stok migor yang baru mereka belum berani mengambil. Ada beberapa sales migor menawari dengan harga modal 17.000 hingga 18.000 per liter. Karena masih mahal maka mereka tidak berani jual. Sementara itu sejumlah karyawan minimarket menyampaikan memang dari Palembang stok migor tidak ada. Pernah ada masuk 3 dus migor dengan kemasan 1 liter, yakni akhir Januari lalu, setelah itu tidak pernah datang lagi. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Mengenakan rompi khusus tahanan KPK RI serta tangan di borgol, 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tersangka kasus dugaan penerimaan suap 16 paket proyek resmi dipindahkan ke rutan Tipikor Pak Jo Palembang. Saat turun dari mobil tahanan, para terdakwa yang dikawal puluhan petugas pengawal tahanan KPK RI disambut dengan tangis haru keluarga masing-masing terdakwa yang telah menunggu di rutan Pak Jo Palembang. Saat digiring menuju pintu rutan, para terdakwa tidak sedikit pun memberikan komentar terhadap pertanyaan awak media. Untuk diketahui ke-10 tersangka yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Ari Yosa Setiadi, Ahmad Reo Kusumo, Marsito Mardiansa, Muhardi, Fitrianza, Subahan, dan Piardi. 10 terdakwa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut didakwa JPU KPK RI dengan tindak pidana turut serta menerima uang fee dengan total 2,6 miliar dari 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. JPU KPK RI pada persidangan sebelumnya juga membeberkan rincian jumlah aliran dana, terutama yang diterima oleh para terdakwa, masing-masing menerima 200 juta hingga 300 juta. Atas perbuatannya tersebut oleh JPU KPK RI pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer pasal 12 huruf A atau subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, RSUD Kayu Agung siapkan 9 tempat tidur khusus perawatan COVID-19. Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Oki Mukti Uli Arta mengatakan saat ini ada 4 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Kayu Agung. Mereka suspek terkonfirmasi COVID-19 dengan hasil tes reaktif antigen dan ada 7 orang yang melakukan isoman. Pelayanan bagi pasien COVID-19 tetap sesuai juknis rumah sakit. Lalu Kabupaten Oki juga mempunyai wisma karantina Teluk Gelam khusus orang dalam pengawasan. Di wisma itu disiapkan sebanyak 50 kamar. Semua tenaga medis baik di RSUD Kayu Agung dan wisma karantina Teluk Gelam siap apabila ada lonjakan kasus COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tabung oksigen mencukupi bila diperlukan, yakni dengan stok sebanyak 6.400 liter tabung ukuran besar. Sedangkan untuk tabung oksigen ukuran kecil pun juga mencukupi.
Niskia, Sumeko TV melaporkan. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar meresmikan gedung baru Puskesmas Indralaya Selasa 8 Februari. Puskesmas ini baru selesai direnovasi dan diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengingatkan kepada seluruh tenaga medis di Puskesmas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut Panca, bangunan Puskesmas Indralaya ini sudah bagus, malah lebih bagus dari RSUD Tanjung Senai. Untuk itu jangan sampai bangunan yang bagus tidak dibarengi dengan pelayanan tenaga medisnya. Pelayanan buruk akan membekas di benak masyarakat dan hal itu akan berdampak pada nama baik Pemkab Ogan Ilir khususnya Bupati. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Hendra Kudeta menambahkan, Puskesmas Indralaya ini dibangun sejak 1970 dan beberapa kali mengalami renovasi sampai pada akhirnya 2021 direnovasi yang terbesar dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Puskesmas Indralaya ini melayani 12 desa, merupakan puskesmas percontohan di Ogan Ilir karena lokasinya di tengah kota. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.